Jadi penyu ini di laut sana, ini kalau saya umpamakan seperti halnya kunci dari rantai sepeda motor ya. Kecil memang, tetapi fungsinya sangat penting. Ketika kunci rantai yang kecil ini lepas, maka rangkaian rantai itu akan terlepas. Jadi Taman Kiri-Kiri ini dulu namanya bukan Taman Kiri-Kiri, dulu namanya Pantai Kambal. Di tempat ini sejak dulu kala digunakan oleh penyu untuk bertelur, untuk berkembang biak. Jadi penyu sering mendarat di sini untuk melakukan peneluran, berkembang biak. Cuma permasalahan yang muncul adalah setiap kali penyu naik ini dibunuh ya, diambil, disembelih, telurnya diambil, kemudian tidak cuma dikonsumsi secara personal atau pribadi, tapi juga kemudian dijual. Karena daging penyu dan telur penyu ini sangat diburu oleh banyak orang, itu karena diyakini sebagai obat kuat, sebagai obat kecantikan, sehingga harganya relatif agak mahal ya dibandingkan dengan daging sapi, daging kambing maupun telur ayam, jadi lebih tinggi. Dan itu yang membuat kemudian kegiatan konservasi penyu di Taman Kiri-Kiri perlu dilakukan, karena ancaman eksploitasi, penangkapan, perburuan penyu ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat di desa kita, bahkan desa-desa sekitar desa kita. Nah, sejak itu kita kemudian di tahun 2010 itu kita menyadari bahwa sekelompok masyarakat tidak banyak pada waktu itu, mungkin sekitar 25 orang, itu membentuk sebuah kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas untuk melakukan giat konservasi penyu. Tentu perjuangan kita untuk mengkonservasi penyu ini bukanlah persoalan yang mudah, karena secara langsung kita menghentikan kegiatan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan sampingan yang berupa perdagangan telur penyu dan daging penyu tadi. Nah, di tahun-tahun pertama memang kita cukup tersiok-siok dengan pembentukan Pokmaswas ini. Jadi masih banyak pro kontra di tengah masyarakat, tetapi kemudian kita dibekali dengan peraturan desa Wonocoyo nomor 3 tahun 2014 kemudian. Jadi kita berkegiatan dari 2010 sampai 2014 itu kita belum punya perdes. Nah, karena pada waktu itu perdes itu cukup sulit untuk mengundangkan. Kita tanpa perdes melakukan konservasi, dan alhamdulillah tahun 2014 kita dibekali dengan peraturan desa tentang konservasi penyu, sehingga kita semakin kuat eksistensi kita untuk melakukan giat penyelamatan penyu di Taman Kiri-Kiri. Nah, sejak itulah akhirnya alhamdulillah setiap tahun jumlah penyu yang kita selamatkan semakin banyak, telurnya semakin banyak, dan tukik yang kita rilis ke laut semakin banyak. Mengkonservasi penyu ini tidak sekedar menyelamatkan penyu, tetapi juga menyelamatkan habitat penyu. Kita menyelamatkan lingkungan sekitar penyu. Ada hutan, tidak boleh gundul, karena kalau gundul sedimennya ke laut, nanti mencemari laut, penyunya nggak bisa berkembang biak, terumbu karangnya rusak. Begitu juga sampah, kita harus hindari jangan sampai masuk ke laut, karena penyu itu akan makan sampah ya, plastik, disangka ubur-ubur. Sehingga penyu banyak yang mati karena di dalam perutnya begitu dibuka ini banyak sampah plastik. Nah, berarti mengkonservasi penyu tidak sekedar menyelamatkan penyu, habitat penyu, tetapi juga yang di darat ini, ekosistem darat ini juga harus kita amankan agar tidak mengganggu ekosistem laut. Jadi cara kita mengkonservasi penyu itu adalah, mungkin untuk gambaran untuk siapapun yang belum mengenal secara jauh tentang konservasi, adalah penyu itu ada di laut sana, di laut bebas sana. Terus kemudian saat mereka bertelur itu bisa mulai dari dari bulan April ya, kadang Maret itu kadang-kadang sudah naik. Jadi mulai dari bulan April itu naik sampai dengan biasanya September. Giatnya adalah pada waktu itu karena masih kita belum begitu mengenal tentang konservasi, ya kita sepanjang malam berjaga di pantai.
Berjaga malam di pantai itu tujuannya adalah untuk mengamankan indukan yang naik, karena juga ada ancaman predator dari manusia, ada anjing liar, ada biawak, sehingga kita perlu berjaga pada waktu itu. Itu musim penyu bertelur. Jadi penyu naik, menggali lubang, bertelur. Setelah bertelur kemudian dia meninggalkan lubangnya, dia membuat tipuan-tipuan begitu, dia pergi, terus kemudian Pok Mas mengambil telur ini untuk dipindah ke tempat penetasan semi alami kita. Kenapa kok mesti dipindah? Kenapa nggak dibiarkan di sana saja? Karena di pantai kita ini pantai selatan, jadi ombaknya sering berganti-ganti, sehingga kadang-kadang ombaknya naik terlalu tinggi sehingga mengancam keselamatan telur penyu yang ada di dalam pasir. Jadi kadang-kadang pasirnya terkikis, kena abrasi, kemudian telurnya berantakan itu. Nah, daripada seperti itu resikonya, akhirnya kita pindah ke tempat penetasan semi alami itu, ya dalam pasir, kita gali sedalam penyu menggali 35 sampai 40 cm begitu. Itu kita gali, kita masukkan ke situ. Baru nanti kisaran suhu di sini ini biasanya menetasnya penyu sekitar usia 50 hari masa inkubasi dalam pasir. Nah, kalau pengeramannya itu selama 50 hari baru menetas, sudah menetas maksud saya, itu dipastikan ini penyunya betina. Tapi kalau menetasnya usianya 60 hari atau 60 hari ke atas, itu jadi penyu jantan. Nah, kalau kita ingin membuat penyu jantan dan betina, berarti kita harus merekayasa mulai dari masa inkubasi ini. Kalau kita kasih peneduh, kita kasih terpal, biar suhunya nggak begitu tinggi sehingga jadi penyu jantan. Begitu caranya. Dulu di sebelum tahun 2000-an itu masih ada penyu belimbing yang suka bertelur di sini. Besar ya. Sejak itu tidak lagi mendarat. Kemudian di tahun 2010 itu sejak kita konservasi itu masih ada beberapa penyu hijau, penyu sisek yang mendarat. Selain penyu lekang ya. Selain penyu lekang. Jadi sejak tahun 2010 itu tinggal hanya penyu sisek, penyu hijau dan penyu lekang. Tetapi yang paling banyak penyu lekang atau penyu abu-abu. Nah, kemudian di tahun 2014 ya terakhir penyu hijau itu 2014 dan penyu sisik itu terakhir 2016. Itu terakhir kali mendarat. Sejak itu penyu yang mendarat di konservasi penyu ini hanya tinggal penyu lekang. Jadi rata-rata setiap tahun ya kisaran 70 sampai 90 ekor yang mendarat di konservasi penyu Taman Gili-Gili. Hampir semuanya berjenis penyu lekang. Konservasi yang kita lakukan di awal itu adalah konservasi yang berbasis relawan ya. Jadi masyarakat atau orang-orang yang tergabung dalam Pok Maspas tadi 25 orang awalnya itu semuanya adalah relawan. Jadi mereka sadar betul dari awal bahwa ini tidak ada yang membayar, tidak ada yang menggaji, tidak ada yang ngasih upah. Tetapi ini adalah panggilan kita bahwa penyu adalah hewan yang dilindungi. Nah, karena kemudian karena ini memang relawan, ini tidak ada yang membayar, tidak ada yang menggaji, akhirnya ya seleksi alam ya. Akhirnya berguguran dan sekarang tinggal 5 orang. Dan ini menjadi cukup di saat ini. Kenapa cukup? Karena masyarakat penyangga konservasi di Dusun Bedogolor ini mayoritas sudah tidak ada lagi yang mengambil atau berkeinginan untuk menangkap penyu. Jadi alhamdulillah masyarakat sudah sadar. Kita melakukan sosialisasi tidak hanya melalui pemerintahan desa, melalui RT RW, tetapi juga melalui surau-surau, langgar-langgar, yasinan-yasinan, masjid. Ketika khutbah Jumat itu kita sisipkan adalah materi-materi untuk konservasi penyu, untuk penyelamatan lingkungan hidup kita ini. Saat ini tahun 2020 kemarin KEE ini tahun 2014 saya mengawali 2014 itu kita ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur itu sebagai konservasi penyu berbasis masyarakat
terbaik di Jawa Timur. Itu yang kita dapatkan. Terus kemudian di tahun 2020 ini kita ditetapkan oleh Ibu Gubernur sebagai kawasan ekosistem esensial. Melepaskan tukik itu idealnya kan begitu tukik meretas kita lepas, begitu tukik meretas kita lepas. Cuma karena ini ada acara, biasanya di event terakhir, di bulan-bulan terakhir, di bulan-bulan Oktober, kita akan gelar acara yang namanya ucul-ucul. Meskipun sejak menetas di bulan Mei, Juni, Juli sudah kita lepas secara ini ya, menetas kita lepas, kita menetas kita lepas. Nanti di akhir musim ini kita kumpulkan, nanti kita kemas yang namanya upacara ucul-ucul. Kita hadirkan masyarakat, muspika, dinas-dinas terkait, CSR, media untuk bersama-sama kita rilis, anak sekolah bersama-sama kita rilis agar ini juga sebagai wahana untuk edukasi, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada penyu ini sebagai hewan yang memang harus kita lindungi karena keberadaannya sudah sangat terancam punah. Jadi penyu ini di laut sana, ini kalau saya umpamakan seperti halnya kunci dari rantai sepeda motor ya. Kecil memang, tetapi fungsinya sangat penting. Ketika kunci rantai yang kecil ini lepas, maka rangkaian rantai itu akan terlepas. Karena posisi penyu di laut, di habitat di sana, di ekosistem laut sana adalah sebagai penyehat terumbu-terumbu karang, karena terumbu-terumbu karang itu yang menyehatkan penyu, memakan jamur-jamur bakteri, terus kemudian kotoran penyu itu sangat bagus untuk terumbu karang. Sehingga dengan terumbu karang yang bagus, ikan-ikan banyak berpicah, berkembang biak, sehingga produksi ikan di laut kita semakin berlimpah. Oleh karena itu, menjaga penyu sama dengan menjaga kehidupan kita. Kehidupan kita hari ini juga kehidupan kita yang akan datang. Oleh karena itu, tidak ada satu kata pun untuk kita tidak mencintai alam ini, untuk tidak mencintai penyu ini. Karena mencintai penyu, mencintai alam, sama artinya kita mencintai diri kita sendiri dan kehidupan manusia ini di hari ini maupun manusia yang akan datang.